Setelah 2 hari sadar dari koma, Salsa sudah diperbolehkan pulang. Gadis itu sudah tampak sehat seperti biasanya. Salsa juga sudah mendapat kabar tentang teman-temannya juga selamat dari kejadian itu. Ia sangat bersyukur karena Allah lagi dan lagi memberikan kemukjizatannya. Pak, kita langsung ke Hotel Bountik, ya, kata Bunda Salsa setelah mereka memasuki mobil Honda Jazz putih. Salsa mengerutkan kening. Kok ke sana, Bun? Bunda mau ngapain? Ke sana, kata Salsa kemudian. Bundanya menoleh dan tersenyum manis. Bunda lupa ngasih tahu kamu kalau teman Bunda sekarang ngadain acara pesta perkawinan. Nggak apa-apa kan mampir sebentar? Kalau kita pulang dulu, Bunda nggak bisa, soalnya Bunda ada keperluan setelah ini. Nggak apa-apa kan, nak? Salsa sedikit terkejut mendengar hal itu. Bagaimana bisa bundanya membawa dirinya menghadiri pesta perkawinan sepulang ia dari rumah sakit? Tapi Bun, Salsa kan udah nggak apa-apa, nanti ada perias di sana. Maaf ya, Bunda sedikit memaksa. Soalnya abis ini, Bunda benar-benar sibuk, kata Bunda Salsa. Karena Salsa malas berdebat kecil dengan sang ibunda. Akhirnya, gadis itu mengiyakan saja. Oh, bundanya pasti tidak mungkin mempermalukan dirinya di depan umum. Setelah sekitar setengah jam mereka sampai karena jalanan sedikit macet. Mengingat ini adalah jadwal makan siang para pekerja kantoran dan lain sebagainya. Mobil itu terparkir manis di depan hotel ternama kota Jakarta. Mereka segera keluar dan disambut seseorang yang membawa gaun berwarna pink muda dengan potongan brokat cukup indah. Gaun itu bisa dibilang cukup elegan. Salsa sempat terpesona dengan gaun tersebut. Warna pink adalah warna kesukaannya. Mungkin Salsa terlalu terpesona dengan gaun itu, sehingga ia tidak menyadari jika dirinya sudah berada di ruangan wardrobe. Loh, kenapa kok? Hus diam bentar ya Mbak. Eike harus merias Mbak sebentar. Karena job Eike lagi banyak. Jangan banyak gerak Mbak, Eike harus kejar setoran, kata mas-mas stylish. Salsa tentu saja bingung setengah mati. Ia disuruh memakai gaun pink tadi tanpa harus mengeluarkan komentar apapun. Tentu saja Salsa sempat berkomentar sebelum ia didorong masuk ke ruang ganti. Salsa mengikuti instruksi itu dengan kebingungan yang luar biasa. Sebenarnya yang menikah siapa di sini? Kenapa yang repot harus Salsa? Apa hubungannya? Salsa sedikit kesal. Ia baru saja keluar dari rumah sakit, bahkan sehabis koma. Ia malah diperlakukan seperti ini. Hei, cukup sudah. Salsa jangan terlalu manja. Haha, ini bukan Salsa sekali karena mengeluh. Setelah 1 jam berkutat pada ruang wardrobe, akhirnya Salsa berubah bak princess yang ada di negeri dongeng. Wajah gadis itu hanya dipoles sedikit make up karena Salsa terus protes ketika wajahnya di make up terlalu tebal. Tapi, dengan makeup setipis itu malah membuat Salsa memukau dengan kesederhanaan yang luar biasa. Gadis itu sangat cantik, sampai sebuah pintu terketuk dan muncullah bundanya. Wow, putri Bunda cantik banget. Kayak bukan Salsa ini. Bunda bener-bener nggak ngangka loh, Sal, kata sang bunda sembari memegang kedua pundak putrinya. Bunda jelasin, kenapa Salsa yang repot kayak mau nikah gini? Kenapa Bunda nggak bilang kalau Salsa bakal jadi bridesmaid? Bundanya terkekeh geli. Bridesmaid secantik ini. Hehe, ini acara resepsi pernikahan kamu sama Dirga, dan satu tarikan napas dari bundanya telah mampu membuat mata Salsa membelalak lebar. Jantungnya berpacu lebih cepat. Sepertinya ia akan terkena serangan jantung mendadak, walaupun Salsa adalah dokter spesialis jantung. Bun, kenapa Bunda nggak bilang? Kata Salsa terbata-bata diiringi napas yang tersengal karena terkejut bukan main. Perasaan Dirga sudah memberitahumu, kata bundanya sembari tersenyum tiada henti. Siapa mengira jika putrinya sudah menjadi seorang istri? Salsa mencoba mengingat percakapan dirinya dengan Dirga tempo hari. Kamu harus banyak istirahat, supaya cepat pulih. Dan siap-siap setelah keluar rumah sakit nanti. Dan ia sangat jelas mengingat perkataan itu yang keluar dari mulut Dirga. Jadi ini maksud perkataan pria itu tempo hari. Bersiap-siap, resepsi pernikahan. Iya Rap, Salsa tidak menanyakan lebih jelas. Ini Salsa yang terlalu bodoh atau bagaimana? Kenapa ia tidak berpikir sampai sini? Ah, Salsa lupakan. Bagi Salsa, pernikahan adalah ikatan yang suci, mengikuti sunnah Rasul. Salsa tidak akan diakui umat Rasulullah jika ia tidak menjalankan sunnah Rasul. Jika boleh, Salsa ingin menangis saat ini juga. Lantunan ayat suci Al-Quran telah menggema di seluruh ruangan ballroom hotel ternama itu. Dirga membacakan surah Ar-Rahman sebagai maharnya. Kali kedua Dirga menikahi Salsa setelah pernikahan mendadak yang diadakan di rumah sakit. Apalagi, saat itu kondisi Salsa sedang tidak sadarkan diri. Maharnya yang cukup sederhana tapi paling mulia di mata Allah. Dirga mulai mengucapkan ijab kabul dengan lancar.
Salsa dapat mendengarnya dengan jelas walaupun ia berada di dalam ruangan wardrobe. Setetes air mata Salsa turun begitu saja. Semua wanita tentu saja ingin berada di posisi Salsa. Mempunyai imam yang begitu baik seperti Dirga. Semua wanita pasti memimpikannya calon imam yang akan menuntunnya sampai janahnya. Salsa benar-benar terharu saat ini. Tapi, di sisi lain ia juga merasa sedih. Karena, pernikahan ini tidak didasari oleh perasaan. Dirga terpaksa menikahinya. Walaupun pria tampan itu sudah meyakinkan dirinya jika akan menjadi iman yang baik, tapi tetap saja, Salsa menganggap bahwa semua ini seperti mirip dengan keterpaksaan. Hingga pintu terketuk, Salsa menoleh cepat ketika pintu itu terbuka dan menampilkan sesosok pria tampan yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Dirga masuk dengan seragam kebanggaannya. Dirga menjemputnya. Dokter spesialis jantung itu tubuhnya sudah bergetar hebat, tangannya berkeringat dingin, hawa mendadak panas di ruangan itu, padahal AC menyala. Jantungnya berdegup dengan kencang, seolah-olah, jantung itu akan loncat keluar. Canggung luar biasa di antara keduanya. Salsa berusaha menghilangkan rasa gugupnya dan bersikap biasa saja. Tapi tidak bisa. Jantungnya tidak bisa diajak kompromi. Dirga akan meraih tangannya, tapi Salsa menjauhkannya. Salsa kenapa? Kata Dirga bingung. Setiap kali Dirga akan menyentuh dirinya, Salsa menghindar sehingga membuat Dirga gemas sendiri. Pria muda itu cukup tahu jika Salsa belum terbiasa dengan genggaman pria. Terlalu polos memang, tapi bisa membuat Dirga gemas sendiri. Ini lucu. Hingga Salsa melamun sebentar. Salsa, panggil Dirga pelan. Gadis itu masih bergeming, tidak bergerak sehingga tangannya sudah ada di genggaman tangan kekar milik Dirga. Sekali lagi, Salsa belum menyadarinya. Ah kakak Dirga, kata Salsa gugup setelah menyadari tangannya sudah digenggam erat. Ingin menarik tangannya, tapi Dirga malah mengeratkan genggamannya. Ia tidak pernah bersentuhan tangan seperti ini dengan pria manapun. Sehingga berefek sebesar ini. Tanpa aba-aba, Dirga mencium kening Salsa cukup lama. Salsa sudah memejamkan matanya karena terlalu gugup. Ia akan terjatuh jika Dirga tidak memeluknya. Ciuman Dirga membuat Salsa lemas, seolah-olah energinya diserap habis. Saya akan membahagianmu, Sal. Saya nggak akan berjanji, tapi saya akan usahakan, kata Dirga lembut mirip dengan sebuah bisikan. Salsa kembali menutup matanya untuk menikmati sejenak pelukan dari tubuh kekar yang hangat itu. Kemudian, ia mengangguk lemah. Salsa juga akan berusaha menghapus perasaan buruk tentang Dirga yang masih mencintai kakak sepupunya. Salsa berjalan beriringan dengan Dirga yang lebih tinggi darinya. Tinggi Salsa hanya sebatas pundaknya. Lihat begitu perkasanya pria muda yang menikahi Salsa itu. Salsa berusaha tersenyum sembari berjalan menuju pelaminan. Tentu mereka menjadi pusat perhatian. Gaun Salsa sangat kontras dengan seragam Dirga. Bunyi terompet menggema di seluruh ballroom hotel itu dan muncullah beberapa pasukan TNI AD yang sudah berbaris dengan rapi. Pasukan TNI AD itu ikut menyambut upacara pernikahan Dirga dan Salsa. Layaknya sebuah acara pernikahan sang kapten pada umumnya. Salsa terharu melihat pasukan TNI AD itu. Semeriah inikah sambutan untuk pernikahan dirinya. Ia tidak pernah diperlakukan semewah ini sebelumnya oleh orang lain. Kecuali kedua orang tuanya. Ini semua karena pangkat Dirga suami sahnya yang mempunyai jabatan tinggi di usia yang terbilang muda. Hingga acara sungkeman dimulai. Banyak teman seangkatan Dirga yang memberi selamat pada mereka. Tamu undangan begitu memenuhi ballroom hotel ini, sepertinya ruangan ini akan meledak. Satu yang Salsa kagumi dari semua ini, suaminya telah mempersiapkan dengan apik. Bagaimana bisa, dengan waktu yang mepet, bisa mengadakan acara semewah ini? Sebenarnya Salsa juga tidak suka dengan kemewahan saat resepsi. Karena resepsi tidak terlalu penting bagi Salsa. Oh iya, satu lagi. Beberapa kerabat Dirga yang dekat dengannya merasa bingung. Karena setahu mereka, kekasih Dirga bukanlah gadis yang dinikahinya saat ini. Tapi, kenapa menikahnya dengan wanita yang berbeda? Mungkin mereka tidak berjodoh. Pacarannya sama cewek A, lalu nikahnya sama cewek B. Haha, cie, langgeng terus ya dokter Salsa, seru Rena, sahabat Salsa yang paling ia sayang. Rena tentu saja sangat senang melihat sahabatnya telah menikah dengan seseorang yang dicintainya. Memang benar, jika Allah itu mempertemukan jodohnya dengan cara yang unik. Sal, gue nggak ngangka kalau lo bakal nikah sama cowok yang lo suka. Tentu saja ini kalimat ini diucapkan Rena dengan cara berbisik agar Dirga tidak mendengarnya. Salsa mencubit pelan pinggang Rena yang tidak berarti apa-apa. Itu sebuah kode, dan Rena tahu itu. So, iya, selamat ya, sayang. Gue turun dulu, mau cicipin makanan yang ada di sini.
Enak-enak kayaknya. Nanti kalau boleh gue bungkus buat emak gue di rumah, hehe, canda Rena yang dibalas gelengan kepala beserta kekahan dari Salsa. Sedangkan Dirga hanya tersenyum tipis. Sangat tipis, mungkin tidak ada yang tahu jika pemuda tampan itu sedang tersenyum. Kak Dirga, selamat juga ya. Sama Wayo, Kak, ucap Rena pada Dirga. Setelah itu, Rena melengos pergi meninggalkan sepasang pengantin yang berdiri dengan perasaan campur aduk tentunya. Hingga sejam ke depan, raut wajah Salsa tampak berubah muram. Ralat, lebih tepatnya Salsa memasang wajah melas. Capek, ya, bisik Dirga tepat di atas telinganya karena Salsa terlalu pendek untuknya. Salsa mendongak penuh, dan menggeleng pelan. Walaupun gerakan Salsa mengatakan tidak, Dirga bisa melihat sorot mata Salsa yang sudah merasa kelelahan menghadapi tamu undangan yang dibilang sampai sekitar 1000 orang. Karena terlalu lama berdiri, inilah resiko menikahi seorang TNI. Oh Ralat, lebih tepatnya dinikahi atau dinikahkan. Nggak usah bohong, saya tahu kamu kelelahan. Kita bisa langsung ke kamar kalau kamu lelah. Saya melas melihat wajahmu yang mirip dengan kerupuk yang tersiram air, kata Dirga sembari terkekeh geli. Sontak Salsa melebarkan matanya. Entah mendapat keberanian dari mana, ia mencubit pinggang Dirga. Ternyata, walaupun terkesan dingin, pemuda tampan itu bisa melawak juga. Hal itu membuat hati Salsa menghangat seketika. Tapi, lagi dan lagi rasa sesak juga ikut andil dalam kehangatan itu. Mengingat pernikahan ini adalah sebuah paksaan dan bukan dari hati. Tapi, Salsa harus optimis jika waktu akan menjawab. Seiring berjalannya waktu, Dirga pasti bisa mencintainya dengan hati yang tulus. Mengingat, Dirga adalah lelaki baik. Ayo, Sal, saya sudah bilang bunda kamu untuk ke kamar lebih dulu. Kasian putrinya kecapean. Nanti, malah saya yang kena omel bunda kamu, hehe. Kata Dirga yang entah dari mana munculnya, tiba-tiba sudah meminta izin pada bundanya. Salsa melamun, sehingga tidak tahu jika Dirga pergi untuk berpamitan pada bundanya. Tanpa ingin mendebat, Salsa mengikuti Dirga yang membawanya ke kamar hotel itu yang sudah disewa. Ketika sampai di ambang pintu canggih itu, Salsa hanya berdiri dan melihat Dirga berjalan semakin masuk ke dalam kamar. Jangan tanyakan kenapa, gadis itu masih takut berduaan dengan Dirga, yang bahkan sudah berstatus sebagai suaminya. Menyadari kekosongan langkah di belakangnya menghilang, Dirga menengok ke belakang. Mengernyit bingung melihat Salsa yang berdiri gusar di ambang pintu. Salsa, kamu ngapain di situ? Ayo masuk, katanya capek, kata Dirga dari dalam. Salsa masih bergeming, hanya melihat Dirga sekilas lalu kembali menunduk. Mengerti kegusaran Salsa, Dirga kembali menghampiri Salsa dan menarik tangan Salsa lembut. Menutup pintu dan menuntun Salsa masuk. Nggak perlu takut, kita sudah sah. Tepat perkataan ini diucapkan oleh Dirga, pipi Salsa menghangat. Pasti sudah memerah karena mendengar perkataan terus terang Dirga itu. Haduh, Salsa baper. Maklum, Salsa kan emang belum pernah dibaperin sama cowok. Jadi, ya gini deh. Sekali dibaperin sama pacar halalnya. Masya Allah, indahnya nikmat Tuhan, bukan? Saya atau kamu yang mandi, dulu? Tanya Dirga sembari melepas seragam kebanggannya dan digantikan oleh dalaman kaos putih polos. Kakak aja, kata Salsa sembari menunduk. Ya sudah, saya mandi dulu. Berbenaklah dahulu. Setelah itu mandi, setelahnya, Dirga benar-benar masuk ke dalam kamar mandi. Tepat bersamaan dengan ditutupnya pintu kamar mandi Dirga, air mata Salsa menetes membasahi make up-nya. Ya, gadis itu menangis. Entah kenapa ia ingin menangis. Lebih tepatnya, saat pertama kali ia bangun dan mendengar kabar pernikahannya yang mendadak, di situ Salsa ingin memangis. Tapi, tidak bisa, ia harus menahan air matanya agar tidak menggenang. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menangis. Hanya air mata yang bisa mewakili perasaannya saat ini.